Oke, selanjutnya akan ada kata sambutan dari dosen Financial Management kepada Pak Fauzan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ella. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang Pak Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya suara saya nggak putus-putus ya, nggak terputus-putus. Soalnya saya menggunakan WiFi hotel. Saya sedang ada acara di Semarang, acara pelatihan. Jadi mohon maaf untuk kuliah hari ini. Nanti saya izin Pak Wiku dan teman-teman untuk antara saya pasif atau di situ nanti saya live dulu karena laptopnya pun akan digunakan untuk pelatihan. Jadi teman-teman di sini kelas A, B, dan C mengadakan kuliah umum di mata kuliah Financial Management Pak Wiku. Nah, kami di sini sudah sampai di materi kalau nggak salah terakhir penilaian risiko investasi. Dan teman-teman di sini sekarang ada di semester 3 ya teman-teman ya. Ada di semester 3 dan masing-masing dari teman-teman ini dari kelas A sampai C sudah memegang laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan atau financial statement dan ya beberapa pertemuan kemarin kami sudah mengulik beberapa komponen dan elemen dari financial statement dan annual report-nya, Pak. Jadi nanti mungkin ada pemaparan materi dari Pak Wiku kalau nggak salah tentang obligasi bisa diimplementasikan langsung di masing-masing financial statement dan teman-teman mahasiswa di sini pun juga sudah siap Pak. Gitu. eh, Terima kasih Pak Wiku atas kesediaannya. Saya mohon bantuannya Pak Wiku untuk mengisi materi pada kuliah umum hari ini dan teman-teman dari kelas A, B, dan C mohon diperhatikan kalau bisa disummarize nanti pemaparan dari Pak Wiku agar kuliah umum ini menjadi kesempatan buat teman-teman bagaimana implementasi financial statement pengolahan laporan keuangan di perusahaan, di dunia kerja itu seperti apa. Jadi teman-teman tahu implementasinya, tidak hanya teori. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman kesediaannya dan Pak Wiku, saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk mengisi materi pada kuliah umum kelas finansial manajemen. Sekian dari saya, Mbak Ella, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu ada perkenalan dari pemateri kuliah umum kita hari ini, yaitu Pak Wiku. Saya izin untuk share screen CV-nya beliau ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat Ella. Sudah ya, Oke. Nan. Di sini ada CV dari Pak Wiku Suryamurti. Beliau adalah seorang profesor doktor yang telah menyelesaikan S3-nya di Adam Smith Business School, Universitas of Glasgow, UK. Lalu di sini juga tertera nomor telepon, email, dan juga LinkedIn beliau. Mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran dan ingin melihat dari profil LinkedIn beliau, silakan teman-teman. Selain itu, beliau juga saat ini merupakan eh, asisten profesor di Departemen Finansial of Business Management di Tazkiyah University Islamic College. Ini merupakan pengalaman mengajar beliau dan juga beliau memiliki banyak awards
seperti yang tertera. Dan ternyata Pak Wiku ini juga sudah banyak mempublikasikan jurnal-jurnal akademik. Kurang lebih seperti ini pemaparannya. Oke, mungkin eh, saya kurang bisa menjelaskannya dengan baik. Mungkin bisa kita langsung undang aja Pak Wiku, apakah sudah ada di tempat? Iya, saya sudah di join di Zoom. Oke, Pak Wiku. Eh, halo, selamat siang Pak Wiku, apa kabar? Selamat siang, Mbak Siti Nurlaila ya. Iya, Ya. betul. Gimana Pak kesibukannya akhir-akhir ini? Padat sekali. Wah, meskipun padat tapi bisa menyempatkan untuk mengajar di kelas umum kami. Terima kasih ya Iya, Pak. iya, karena Kalau kami sedang persiapan untuk acara wisuda hari Rabu pekan depan ya. Jadi pekan ini memang sama pekan depan itu lumayan padat gitu. wah, semoga lancar ya Pak untuk persiapan wisudanya. Eh, Seperti yang tadi sudah disinggung Pak Fauzan, nanti kita akan membahas materi terkait obligasi. Eh, Mungkin bisa langsung dimulai aja ya Pak, karena teman-teman pasti udah pada penasaran nih terkait materi yang bakal Bapak sampaikan. Pada Pak Wiku, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Nurlaila, terima kasih Pak Fauzan, dan saya juga khusus terima kasih ke Ibu Erika. Kemarin saya dikontak Ibu Erika untuk memberikan kuliah tamu untuk teman-teman yang ada di Universitas Negeri Jakarta, khususnya di program studi bisnis digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wiku Suryo Murti. Seperti tadi disampaikan di CV yang tadi disampaikan, saya menyelesaikan pendidikan yang terakhir adalah S3 di University of Glasgow di Inggris ya, khususnya di Scotland. Bidang saya itu spesialisasi di accounting and finance, majornya di finance, terkait dengan investasi ya, khususnya investasi, dan sekarang saya juga banyak di tentang sustainable finance. Nah, topik tentang yang diberikan kepada saya itu terkait tentang obligasi. Ini memang menjadi salah satu topik yang biasanya ada sesi khusus pembahasan obligasi. Hanya saja mungkin ada perbedaan dari cara pandang terkait obligasi tersebut. Apakah dari sisi perusahaan ataupun dari sisi investor, karena cara pandangnya agak sedikit berbeda ya. Oke. Mungkin akan kita mulai. Mudah-mudahan ya apa yang saya berikan nanti bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua di sini. Di sini saya lihat tadi ada dari kelas A, B, dan C ya. Semester 3. Insya Allah kalau semester 3 sudah belajar tentang manajemen keuangan, ini sudah sangat lumayan cepat kalau menurut saya ya. Karena secara basic manajemen keuangan ini em, biasanya manajemen keuangan itu kan salah satu membahas tentang tadi prinsip-prinsip keuangan di sebuah perusahaan, kemudian bagaimana nanti perusahaan itu berhubungan dengan produk-produk keuangan seperti saham, obligasi, atau perusahaan juga menerbitkan laporan keuangan, juga bagaimana sisi financingnya ya di situ. Nah, baik, saya coba sharing. Mungkin nanti ada sedikit adjustment terkait dengan materi yang saya berikan karena tadi saya disampaikan terkait dengan kira-kira inline tidak dengan materi terkait laporan keuangan ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Saya izin untuk sharing PPT. Saya sebelum di set sebagai host ya. Oh bisa ya hostnya. Oh bisa, oke. Baik. Saya akan sharing PPT saya. Oke. Oke, mudah-mudahan terlihat ya.
Oke, ya. Ya, sudah Mudah-mudahan. terlihat, Pak. Oke, kalau terlihat saya akan coba slideshow. Nanti modelnya sisinya apa? Jadi setelah selesai pemaparan baru nanti ada sesi tanya jawab ya. Ya, betul, Pak. Oke, berarti waktu saya sampai jam untuk pemaparan berapa lama kira-kira? 55 menit, Pak. Terus nanti sesi tanya jawabnya 20 menit. 20 menit ya. Oke. Oke. Baik, teman-teman, selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bisa mengikuti. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa dicatat terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita bahas ketika kita diskusikan. Jadi terkait dengan pembahasan mengenai obligasi, sekarang di Indonesia ini kan kalau kita mengambil kasus contoh di Indonesia, ada dua produk yang bisa dikategorikan mirip walaupun agak berbeda ya, itu obligasi ataupun sukuk. Karena buat sebuah perusahaan, salah satu cara dia untuk mendapatkan pendanaan, ya kalau kita boleh cek kembali ya. Salah satu cara ketika perusahaan itu membutuhkan permodalan untuk membiayai operasionalnya dia, nah dia kan ada berbagai macam cara, ya. Yang pertama adalah dengan misalnya permodalan dari sendiri atau dari self investment. Misalnya dari owner menyuntikkan dana ke perusahaannya, kemudian dana tersebut digunakan misalnya ya, dia ingin membuka cabang baru, membuka pabrik baru atau develop produk baru dan sebagainya. Misalnya dia butuh dana 100 miliar. Nah, dana ini dari mana? Kalau misalnya kas perusahaan tidak mencukupi, berarti dia perlu raise funding. Nah, cara yang pertama adalah dari owner, pemilik saham mayoritas, misalnya untuk menyuntikkan dana ke perusahaan tersebut. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah misalnya dia mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan, misalnya dari perbankan. Nah, ini juga salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan. Dia butuh dana sekitar tadi 100 miliar. Nah, dia mengajukan kredit atau kredit untuk pinjaman dari bank. Baik kredit kalau misalnya dia perusahaan konvensional atau dia misalnya dia mau cari yang syariah, dia mendapatkan kredit pembiayaan dari bank syariah. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah misalnya dia menerbitkan saham. Kalau dia perusahaan tersebut sudah ada di bursa, berarti misalnya dia melakukan namanya right issue, melakukan penambahan jumlah saham yang beredar untuk mendapatkan dana tambahan untuk tadi kebutuhan operasional atau investment baru tadi. Nah, atau kalau misalnya dia belum ada di bursa, belum IPO, belum initial public offering, nah berarti dia go public. Nah, salah satu alasan kenapa perusahaan go public karena dia juga ingin mendapatkan pendanaan dari masyarakat atau dari publik. Ya. Jadi dia go public misalnya kemarin kita tahu misalnya GoTo ya, GoTo itu launching di bursa, kemudian mendapatkan kode saham yaitu GoTo, yaitu Gojek dan Tokopedia ya perusahaan itu, kemudian itu mereka mendapat pendanaan berapa ratus miliar di sana gitu. Nah, berapa uang dari hasil go public tadi digunakan untuk operasional mereka atau untuk investment dari project mereka seperti itu. Nah, cara yang keempat ya, tadi yang pertama adalah self investment dari owner, yang kedua adalah dengan pembiayaan dari bank, ketiga adalah menerbitkan saham, dan yang keempat adalah dia bisa menerbitkan obligasi. Nah, ada juga perusahaan yang memilih untuk menerbitkan sukuk karena dua produk ini punya karakteristik yang hampir mirip ya, yang sering disebut dengan surat hutang. Nah, bisa nanti kalau perusahaan ingin menerbitkan surat hutang, dia juga ke pasar modal, bisa menerbitkan obligasi atau sukuk, misalnya dengan karakteristik adalah dia jatuh temponya berapa lama. Gitu. Ya, karakteristiknya obligasi dan sukuk seperti itu. Nah, kita lihat nanti bagaimana prinsip penerapan dari obligasi dan nanti cara penghitungannya bagaimana, gitu ya. Oke, kalau kita lihat ya, kalau dari aset kelas yang ada, ini juga mungkin refresh buat teman-teman. Jadi kalau beberapa produk yang bisa digunakan,
ya untuk sebuah perusahaan itu melakukan menambah misalnya kapital atau modalnya, yaitu misalnya dengan menerbitkan sukuk yang sebelah kiri, menerbitkan saham ya, yang di sisi sini menerbitkan saham, ya. Ini Oke. Ini dia menerbitkan saham, ya, yang sini saya tandain. Kemudian juga bisa menerbitkan obligasi atau sukuk. Kalau reksadana ini adalah biasanya nanti di perusahaan sekuritas, ya. Kemudian juga bisa money market, surat hutang, surat ini pasar uang, dan yang ketiga mungkin di real estate dan sebagainya. Ini ada beberapa tipe aset kelas yang bisa diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kalau kita lihat ya, jenis-jenis aset by sektor, di sini ada financial asset, ada sektor aset di sektor real, kemudian aset-aset lain, misalnya royalti, paten, dan sebagainya. Ada juga ada alternative investment. Nah, sekarang ini perusahaan juga itu bisa mendapatkan pendanaan melalui perusahaan fintech. Ya, perusahaan fintech yang bisa kategori misalnya ada P2P lending, kemudian ada crowdfunding, ada securities crowdfunding di sana. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan tentang ini, bisa disampaikan nanti ya. Nah, ini ada beberapa alternatif bagaimana sebuah perusahaan itu mendapatkan pembiayaan. Nah, kalau yang nanti yang fokus kita adalah di obligasi ataupun sukuk di sini. Oke. Kemudian kita jelaskan sekarang apa yang dimaksud dengan obligasi di sini. Ya, jadi obligasi ya bisa dikatakan sebuah surat pengakuan hutang atau surat hutang. Ya, jadi artinya sebuah perusahaan menerbitkan surat yang menandakan bahwa perusahaan itu mendapatkan pembiayaan atau dia berhutang kepada investor. Di sini kan orang yang membeli obligasi disebut sebagai investor obligasi atau investor sukuk. Obligasi diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Nah, ini dalam tanda petik berarti kalau kita punya perusahaan dan perusahaan itu menerbitkan obligasi, maka dia disebut sebagai pihak yang berhutang. Nah, penerbitan obligasi ini ya disertai perjanjian untuk membayar kembali pokok hutang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Jadi, perusahaan itu katakanlah tadi ya, dia menerbitkan obligasi total nilainya 100 miliar, kemudian dia memberikan kupon misalnya 5% per tahun, obligasinya itu ada jatuh temponya. Jadi obligasi itu nggak selamanya ya, obligasi itu pasti ada jatuh temponya. Jadi misalnya di set jatuh tempo 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun, 100 miliar yang tadi didapatkan dari investor itu harus dikembalikan. Gitu. Jadi modelnya surat hutang. Namanya kalau kita hutang ke bank ya, sama juga kalau hutang ke bank. Hutang ke bank 100 juta, kalau misalnya ke di bank konvensional kita kena bunga misalnya 10%, ya 100 juta 10%-nya berarti 10 juta kan. Ya berarti kita balikan 100 jutanya plus 10 juta tadi sebagai bunganya. Kalau di syariah, dia 100 juta misalnya dengan imbal hasil 10%. Nah, nilainya juga hampir sama berarti ya, sekitar 10 juta juga gitu. Nah, ini namanya obligasi, konsepnya seperti itu. Jadi ada model kita mendapatkan dana, kemudian nanti akan kita kembalikan plus nilai keuntungan yang diberikan kepada investor yang membeli obligasi kita. Nah, penerbit obligasi bisa disebut sebagai debitur dan pembeli ini penerbitnya sebagai debitur dan pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Ya, nanti ya obligasi yang kita terbitkan itu masuk di catatan hutang. Ya, nanti ada hutang obligasi atau hutang sukuk. Nah, ini yang nanti akan ditampilkan di laporan keuangan. Pembayaran yang harus sebagai utang pokok ditambah dengan bunga atau yang biasa disebut kupon. Nah, ini istilah lain, ya istilah lagi di dalam obligasi. Jadi selain surat hutangnya atau obligasinya, ada juga istilah yang namanya kupon. Nanti akan kita lihat cara penghitungan kupon ini bagaimana untuk diberikan kepada investor. Karena bagaimana obligasi kita itu bisa laku, salah satunya adalah kuponnya itu harus menarik nilainya, angkanya. Gitu. Jadi singkatnya, obligasi adalah surat hutang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga yang nilainya ditentukan oleh nilai kupon yang diberikan. Gitu. Nah, obligasi sendiri adalah instrumen investasi yang dipilih investor di pasar modal selain efek saham. Jadi, obligasi ini bisa menarik buat para investor.
baik investor individu ataupun investor institusi, lembaga gitu. Negara juga sebagai investor juga ada, negara membeli obligasi juga bisa, atau perusahaan-perusahaan juga membeli obligasi dari perusahaan lain. Itu juga bisa dilakukan. Nah, obligasi instrumen jual beli secara surat utang jangka panjang, ada juga jangka pendek, ada jangka menengah ya. Ada rata-rata ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, dan sebagainya. Nah, obligasi juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi kalau dia pasar perdana, dijual pertama kali, kemudian juga sebelum jatuh tempo, misalnya jatuh tempo 3 tahun, di tahun pertama investornya, saya ingin jual obligasi saya di 1 tahun. Nah, itu juga bisa dilakukan. Seperti itu. Dan ini juga terjadi di Sukuk. Mudah-mudahan jelas ya dari konsep obligasi ini. Ya. Nah, tadi saya sebutkan terkait dengan yang namanya kupon. Ya. Nah, kupon obligasi itu ada 3 jenis secara umum. Jadi yang pertama obligasi dengan kupon tetap atau fixed rate. Kemudian ada juga obligasi dengan kuponnya yang floating. Ya, floating artinya mengambang atau bisa berubah-ubah. Misalnya di sini ya, di sini misalnya kupon tetap atau fixed rate tidak berubah sejak diterbitkan. Misalnya dia 9% per tahun, ya berarti 9% per tahun sampai nanti dia jatuh tempo. Atau sekarang misalnya kalau obligasi negara rata-rata sekitar 6,5%. Obligasi retail ya, dari negara sekitar 6,5% per tahun. Nah, itu berarti sampai nanti dia jatuh tempo, tiap tahun kita akan menerima 6,5%. Itu kupon obligasi yang kuponnya tetap. Nah, bagaimana dengan obligasi yang kuponnya mengambang? Artinya, misalnya contoh di sini, tingkat kupon obligasi secara berkala akan mengalami penyesuaian mengikuti perubahan yang terjadi pada acuan kupon tersebut. Misalnya obligasi yang tingkat suku bunganya mengambang BI rate plus 3%, maka jika BI rate-nya 6,5%, kuponnya jadi 9,5%. Ini jenis obligasi yang kupon bunganya, kalau yang suku adalah kupon bagi hasilnya, itu berdasarkan dari nilai suku bunga BI. Ada juga yang kupon ya udah dia menetapkan nanti berapa persen itu tergantung dari kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau di sukuk yang syariah ya, obligasi yang syariah atau sukuk itu misalnya dia sukuk yang menggunakan akad yang berfluktuatif, misalnya menggunakan akad mudharabah. Ya, kalau akad mudharabah itu kan bagi hasil kan tidak tentu ya, tidak fix ya. Itu dia kupon bagi hasilnya juga akan berbeda-beda tiap tahun. Nah, ini ada 2 kupon ya, tetap mengambang. Dan yang ketiga, ada juga yang menarik. Ada obligasi yang tidak menawarkan kupon bagi hasil. Zero coupon bond istilahnya, zero coupon bond. Dia tidak menaruh kupon selama periode memegang obligasi, namun investor dikompensasi dengan harga beli obligasi yang jauh lebih murah, misalnya di 75%, di mana obligasi akan dilunasi di harga par. Nah, ini ya bedanya. Kalau yang kupon tetap dan kupon floating rate, misalnya obligasi dijual per lembar misalnya 1 juta, ya 1 juta rupiah per lembar. Kemudian kita dapat kuponnya misalnya 5%. Berarti 5% dari 1 juta, berarti kita dapatkan 50.000, ya kan? Dapat 50.000 per tahun. Nah, kalau zero coupon bond, jadi kalau dari kupon yang 5%, 1 juta, selama 3 tahun, berarti kita dapat 50.000 kali 3, 150.000 keuntungan yang kita dapatkan ketika kita memegang obligasi tersebut. Kalau zero coupon bond, karena dia tidak ada kupon, terus apa menariknya? Nah, menariknya dia adalah harga belinya itu lebih kecil. Misalnya kalau kupon yang tadi, obligasi yang tadi 1 juta ya per lembar, kalau obligasi yang kuponnya 0 atau zero kupon, kita bisa beli obligasi itu di 750.000 misalnya, karena 75%. Keuntungan kita dari mana? Pada saat jatuh tempo, obligasi yang 750.000 itu akan dalam tanda petik ditebus atau oleh perusahaannya, kita akan mendapatkan sebesar 1 juta. Jadi keuntungan kita di sini adalah 250.000. Contohnya seperti itu. Jadi kita tidak dapat kupon per tahun, tapi kita dapat margin keuntungan dari perbedaan harga antara harga beli dengan harga jual. Nah, ini yang membedakan antara 3 jenis obligasi berdasarkan jenis kupon yang dibagikan. Gitu ya. Oke. Nah,
Ini tadi disebutkan, pada saat jatuh tempo, itu ada yang namanya face value dan ada yang namanya maturity value, atau maturity value atau nilai par, atau par value kalau di istilah di obligasi. Nah, suatu obligasi dapat memiliki berapapun nilai par value, namun harganya akan dikuotasikan sebagai persentase dari par value. Misal, suatu obligasi par value-nya adalah 1.000, saat ini dijual harga 98, maka ini 98% atau 980 rupiah. Jadi nilainya 1.000 rupiah, kalau par value-nya 98, berarti dia 980 rupiah. Jadi misalnya obligasi diberikan pada harga kurang dari 100%, maka obligasi tersebut disebut dengan sell at diskon, dijual pada harga diskon. Sementara jika diberikan pada harga yang lebih tinggi dari 100, disebut sell at premium, dijual dengan harga premium. Sementara kalau harga diperdagangkan sama dengan 100, maka disebut dijual at par atau sesuai dengan harga par value-nya. Jadi tadi kalau misalnya harga obligasinya tadi kalau kita pakai 1 juta, kemudian dia dijualnya di 900.000, berarti dia bisa dijual pada harga diskon. Kalau 1 juta dijual di 1.100.000, berarti dia dijual at premium. Kalau 1 juta dijual harga 1 juta juga, berarti at par. Itu istilah dari nilai par ya, atau face value atau par value. Oke. Nah, tadi obligasi itu ada gimana? Ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Jadi pasar perdana itu perusahaan itu menerbitkan obligasi di pasar perdana, nanti investor bisa memesan obligasi tersebut melalui perusahaan sekuritas yang menjadi underwriter obligasi tersebut. Sementara untuk setelah dia sudah ada di pasar sekunder, sudah diperjualbelikan, maka dia statusnya menjadi pasar sekunder. Mirip dengan di saham ya, mungkin kalau sudah belajar tentang saham, saham itu pertama IPO, itu di pasar perdana atau primary market, kemudian setelah itu ditransaksikan di pasar sekunder atau secondary market. Gitu. Nah itu juga sama, jadi obligasi ini bisa diperjualbelikan juga seperti itu. Nah, kalau kita melihat ya karakteristik obligasi berbeda dengan saham. Jadi sebuah perusahaan itu dia akan melihat ini obligasi itu menentukan obligasi itu bagus, kurang bagus atau kurang baik itu dengan melihat ratingnya. Jadi kalau kita nanti perusahaan itu menerbitkan sebuah obligasi atau sukuk misalnya, dia itu nanti akan mendapatkan penilaian dari perusahaan pemeringkat atau perusahaan rating. Nah, di sini ada misalnya di Indonesia ada Pevindo, ya, peringkat rating efek Indonesia. Kemudian ada Fitch Rating, ada Indonesia Credit Rating Agency. Nah, ini nanti kalau kita lihat contoh-contoh obligasi, itu ada yang menggunakan dapat rating A, ada yang dapat B, ada yang double A, ada yang double B, dan seterusnya. Ya, ini ada contohnya. Ya. Nah, ini misalnya dari Pevindo, ini namanya credit rating, dia rating untuk obligasi. Kalau obligasi sangat bagus atau suku sangat bagus, dia dapat rating triple A. Ini artinya apa? Perusahaan rating menilai perusahaan kita itu sangat sehat. Sangat sehat artinya secara likuiditas ketika obligasi itu diterbitkan, dia mampu membayar kuponnya. Dan secara lancar dan juga dia nanti pada saat jatuh tempo bisa mengembalikan nilai obligasi yang awal tadi. Nah, kemudian di bawahnya ada double A, ya, double A, kemudian ada single A, dan seterusnya. Nah, kemudian ada obligasi yang ratingnya rendah ini. Weak, ada yang vulnerable, ada yang fail. Kalau fail ini berarti sudah gagal bayar. Jadi perusahaan kalau sudah tidak mampu bayar kupon obligasinya, bunga obligasi atau bagi hasil obligasinya atau sukuknya, itu berarti perusahaan yang sudah gagal bayar atau bangkrut. Nah, di Indonesia contoh ada beberapa perusahaan yang sempat mengalami gagal bayar dari obligasi atau sukuk yang mereka terbitkan. Contohnya adalah Garuda. Garuda pernah mengalami kegagalan bayar. Itu. Dan ada beberapa perusahaan lain lagi. Ya, jadi ini rating ini menunjukkan seberapa bagus perusahaan itu nanti dia punya likuiditas untuk membayar obligasi yang diterbitkan. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan lain, ada Moody's, ada S&P, Standard & Poor, kemudian juga ada Fitch Rating. Fitch ini. Jadi mereka memberi penilaian ini ada yang triple A seperti ini, ada AA+, double A, dan seterusnya. Rata-rata hampir mirip. Nah, ini tadi saya sebutkan, kalau triple A, double A, dan sebagainya itu obligasi atau sukuk yang sangat bagus.
Sementara untuk yang nilainya D, ratingnya D, ini obligasi yang sangat jelek dan bisa dikatakan perusahaannya itu tidak mampu membayar bunga obligasi ataupun bagi hasil obligasi sukuknya, saya bahkan juga tidak mampu membayar nilai pokoknya. Gitu. Ini maka biasa kalau buat investor biasanya mereka ngelihat nih sukuk atau obligasinya ratingnya apa. Buat perusahaan juga biasanya perusahaan itu kalau ratingnya kurang bagus di sini, misalnya dia dapat C aja, itu biasanya dia ngasih bunga obligasi yang tinggi. Perusahaan rata-rata menurunkan bunga obligasi 6%, dia ngasih ratingnya 9%, ngasih bunga obligasi 9%. Supaya apa? Supaya menarik orang untuk beli obligasinya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan antara sukuk dengan obligasi ya, mungkin buat teman-teman juga kalau perusahaan memasukkan sukuk dan obligasi di mana itu. Nah, sukuk dan obligasi ini penerbitnya bisa sama-sama pemerintah juga punya, korporasi perusahaan juga bisa menerbitkan sukuk ataupun obligasi. Nah, kalau obligasi itu pengakuan hutang, kalau sukuk penyertaan atau kepemilikan dari sebuah aset. Bagi hasilnya, penghasilannya kalau obligasi itu kupon atau bunga dan sebagainya, kalau sukuk dia nyebutnya imbalan atau bagi hasil atau margin, ya. Jangka waktu ada pendek sampai menengah, obligasi rata-rata menengah sampai jangka panjang. Underlying aset di sukuk diperlukan, di obligasi tidak perlu underlying aset. Jadi kalau perusahaan menerbitkan obligasi, ya sudah, saya menerbitkan obligasi nilai total 100 miliar, harga jual per obligasinya misalnya 1 juta atau 10 juta, kemudian sudah itu saja. Tapi kalau di sukuk, ya obligasi syariah, harus ada penentuan asetnya apa yang akan dijadikan landasan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah itu. Nah, itu yang membedakan. Ya. Kemudian pihak yang terkait, price-nya juga market price, investornya boleh yang Islamic investor, sementara obligasi ya berarti hanya konvensional investor yang investasi di obligasi. Nah, penerbitannya juga harus sesuai syariah. Ya, kalau sukuk, sementara obligasi itu bebas. Misalnya ya, kalau perusahaan produksi minuman alkohol ya, di Jakarta itu ada namanya PT Delta. Itu kan menerbitkan minuman beralkohol. Nah, itu tidak mungkin menerbitkan sukuk. Pasti akan nggak mungkin menerbitkan sukuk, karena sukuk itu hanya untuk produk yang dalam tanda petik halal atau sesuai syariah. Karena minuman keras tidak masuk kategori yang syariah, sehingga dia tidak mungkin menerbitkan sukuk. Tapi kalau seperti Garuda, Jasa Marga, kemudian Wijaya Karya, perusahaan konstruksi, kemudian ada perusahaan kemarin ada yang menerbitkan juga PLN. PLN itu juga bisa menerbitkan sukuk ya mereka, karena bisnisnya tidak bertentangan. Ya, seperti itu. Tapi kalau perusahaan lain menerbitkan obligasi ya bebas-bebas saja. Ya. Oke. Jadi, nah, ini ada perbedaan sukuk, obligasi, dan saham. Nanti kalau materinya akan saya berikan ya. Prinsip dasarnya bagaimana, kalau saham itu bagaimana. Saham ini adalah kepemilikan dari seorang investor pada perusahaan. Jadi tadi saya sebutkan kalau perusahaan memerlukan dana, dia either menerbitkan saham atau menerbitkan sukuk atau obligasi. Kalau sukuk dan obligasi adalah semacam pernyataan hutang atau bukti kepemilikan, sementara saham ada kepemilikan dari perusahaan tersebut. Gitu. Klaim, jangka waktu, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini saya contoh hitungan ya. Contoh hitungan kalau misalnya ini adalah obligasi syariahnya, obligasi syariah Indosat ya. Misalnya dia ada pendapatan satelit, kemudian pendapatan internet, kemudian ada bagi hasil 6,91% dari satelit dan 70,75% dari internet. Maka investor dapat kembali sekitar 6,89. Returnnya pada saat itu ya, ini tahun 2002 itu 15,75%, tinggi sekali. Tinggi sekali bagi hasilnya waktu itu. Kalau sekarang obligasi rata-rata paling sekitar 6, 7 atau 8% di situ. Nah, ini yang kemarin ya yang tadi saya sebutkan tentang obligasi. Kalau obligasi syariah ya, karena dia bisa fixed rate, bisa floating rate, jadi bisa kupon tetap atau kupon mengambang. Nah, ini kalau yang sewa, kita tahu kalau sewa yang pasti nilainya tetap ya, kayak seperti kita misalnya bayar kos setahun per bulannya misalnya 1 juta ya.
1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 1 tahun. Nah, kalau yang kedua, pendapat internet, ini pendapatannya nggak tetap nih. Jadi di tahun pertama keuntungannya mungkin bagi hasilnya sekitar 10,75. Tahun kedua 9,02, tahun ketiga 7,69, tahun keempat 6,56 dan seterusnya. Jadi tiap tahun tidak tetap gitu. Nah, ini makanya kalau Indosat ini dia menggunakan, kalau di syariah ya dia menggunakan akadnya mudharabah karena bagi hasilnya tidak fix tiap tahun gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitung valuasi obligasi. Ya. Valuasi obligasi termasuk obligasi sukuk adalah nilai aset sama dengan keseluruhan nilai arus kas yang akan dihasilkan oleh aset tersebut, seluruh kupon dan nilai pokoknya. Jadi kalau buat kita sebagai perusahaan manajemen sukuk atau buat investor ketika membeli obligasi atau sukuk, dia harus memberikan cash flow-nya itu berapa yang akan didapatkan. Tahun pertama dapat kuponnya berapa, tahun kedua dapat kuponnya berapa, tahun ketiga dapat kuponnya berapa, sampai nilai jatuh tempo. Perusahaan juga akhirnya kan bisa menghitung, saya tahun pertama harus memberikan bunga kepada investor obligasi sekian persen, misalnya 6%. Saya harus mengalihkan dana 6%, 6%, 6% sampai dia jatuh tempo. Nanti misalnya setelah 3 tahun jatuh tempo. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah dalam 1 tahun itu berapa kali dia akan membagi kuponnya. Ada obligasi yang 1 tahun 1 kali membayar kupon obligasi, ada yang membayarnya setahun 2 kali, berarti tiap 6 bulan. Ada obligasi sukuk yang bayar kuponnya itu tiap bulan, artinya 1 tahun 12 kali. Contoh misalnya obligasi pemerintah atau sukuk pemerintah, itu bagi hasilnya adalah setiap bulan. Karena buat menarik kan kalau orang saya invest di obligasi atau sukuk, masa saya baru dapat keuntungan nanti di akhir tahun gitu. Misalnya saya beli bulan Januari, akhir Desember baru keluar bagi hasilnya. Gimana kalau dibuat tiap bulan aja? Ya, akhirnya bisa dibuat seperti itu. Ya, makanya perusahaan atau kalau obligasi negara berarti pemerintah harus menyiapkan cash flow tiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada investor. Gitu. Misalnya buat hitungan gampang ya, misalnya obligasi bunganya 12%. Berarti setiap bulan dia akan membagi 1%, 1%, 1%, 1% sampai setelah 1 tahun, jadi totalnya 12%. Seperti itu ya. Gitu. Nah, ini kalau kupon bagi hasilnya ya, 1, 2, 3, 4 sampai terakhir, maturity dan hasil akhir ya. Bentar kalau gambarnya mungkin, ini yang imbalan tetap, jadi tingginya ini tetap, kalau imbalannya meningkat, dia dari kupon pertama sampai kupon yang terakhir itu nilainya semakin meningkat. Ada yang seperti itu. Nah, atau yang seperti ini ya, cash flow misalnya obligasi dengan kupon tetap. Jadi ini PN ya, PN adalah primary notes atau sering kita sebut tadi dengan nilai par. Sementara SN ini adalah secondary note atau kupon bagi hasilnya atau kupon bunganya. Ya. Jadi nilai par ini adalah kuponnya. Ini jadi di sini kan ini berarti obligasi atau sukuknya ini adalah 5 tahun. Ini tahun pertama ya. Ini tahun kedua. Saya pakai ini aja tahun kedua. Ini tahun ketiga misalnya. Kemudian tahun keempat. Nah, di tahun kelima ya, kita harus membayarkan bunga obligasi atau kupon sukuknya plus dengan nilai parnya, inisial investmentnya dia, nilai awalnya dia. Misalnya obligasi sukuknya nilainya 1 juta per lembar ya, ya kita harus balikin 1 jutanya plus dengan bunga obligasinya atau kupon imbal hasilnya seperti itu. Nah ini kalau nilai kuponnya nilai tetap, maka tingginya sama ya, tingginya sama. Gitu. Nah kalau misalnya cash flow-nya ini kuponnya floating, nah ini dia bisa lebih tinggi ya, ini bisa lebih rendah di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya bisa lagi lebih tinggi. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa di tahun kedua dia rendah, di tahun ketiga dia bisa tinggi? Biasanya ya, biasanya ini berdasarkan cash flow projection. Jadi proyeksi cash flow dari perusahaan. Nanti tahun sekian kita dapat keuntungan sekian.
tahun kedua dari proyek tersebut kita kemungkinan akan agak turun. Misalnya karena tahun tersebut ada peristiwa apa atau kejadian apa. Proyeksi ekonomi Indonesia mungkin sedang agak lebih turun dibanding tahun sebelumnya. Nah, kemudian dari tahun berikutnya, wah ini akan naik lagi nih, gitu, dan seterusnya. Maka ada perbedaan antara kupon yang diberikan tiap tahun. Kalau kita pakai obligasi yang kuponnya mengambang. Nah, kalau di sukuk, dia menggunakan sukuk yang akadnya itu bisa berubah-ubah. Misalnya akad mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Gitu. Jadi ini secondary note kuponnya, PN ini primary note atau nilai parnya. Situ. Oke. Oke ya. Sekarang kita masuk di valuasinya. Nah, rumus dari menghitung obligasi ya adalah seperti ini. Jadi nilai nilai sebuah obligasi atau sukuk itu adalah jumlah ya, jumlah dari semua cash flow yang akan diterima di masa akan datang. Kalau buat perusahaan berarti jumlah semua cash flow yang harus dibayarkan kepada investor. Kalau misalnya kuponnya dibagi hasil setahun sekali ya setahun sekali. Kalau setahun 2 kali berarti nanti harus 2 kali. Plus ini FN, ini adalah face value atau nilai par yang akan dibayarkan di akhir masa dari obligasi tersebut. Misal obligasinya 3 tahun, ya berarti nanti di tahun ketiga dia perlu ditambah nilai parnya gitu. Nanti seperti yang gambar di sini ya, gambar ini ya. Jadi ini kan face value-nya plus kupon yang terakhir. Ini kan ini misalnya obligasinya 5 tahun ya. Dia tahun pertama bayar kupon, tahun kedua bayar kupon, tahun ketiga bayar kupon, keempat bayar kupon, tahun kelima dia bayar kuponnya plus juga nilai investasi awal atau nilai obligasi yang awal tadi. Nah, ini yang di digambarkan dalam bentuk rumus ya. Dalam bentuk rumusnya seperti ini. Ya, di sini P ini atau valuasi sukuk atau obligasi, C ini ada cash flow atau besar kupon yang diterima oleh si investor atau besar nilai bunga yang harus dibayarkan kepada investor oleh perusahaan. F ini adalah face value atau par, nilai parinya. N adalah jumlah periodenya. Misalnya obligasinya 5 tahun ya berarti N ini sampai tahun kelima. Ya. Ya, kemudian R-nya, nilai R di sini adalah discount rate atau tingkat harga pasar atau market return. Kayak gitu. Ya. Nah, sigma ya berarti penjumlahan kupon tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, plus nanti tahun kelima ada nilai parnya. Oke, nah kita lihat kalau dia ya kalau si obligasi atau dibayarnya setahun 2 kali, maka rumusnya berubah jadi seperti ini. Jadi T-nya dari mulai tahun pertama sampai 2N. Jadi kalau tadi obligasinya 5 tahun, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Artinya ada 10 periode pembayaran. Kalau di sini kan hanya 1 ya, 5 tahun ya 5. Berarti ada 5 periode pembayaran. Kalau setahun dibagi 2 kali, berarti ada 5 kali 2, ada 10 kali dia membayarkan kupon bagi hasil. Kuponnya bagaimana cash flow-nya? Berarti cash flow-nya dibagi 2 juga kan? Jadi kalau misalnya obligasinya ngasih bunga 6%. Bayarnya berarti misalnya bulan Desember 2000, ini kan 2024 ya. Misalnya kita beli obligasinya di Januari 2024. Bunganya 6%, maka 6% dibayarkan di Desember 2024. Tapi kalau kuponnya itu dibayar setahun 2 kali, berarti 6% dibagi 2 sama dengan 3. Berarti ini 6% dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita akan menerima nanti di bulan Juni ya. Januari ke Juni kan 6 bulan ya. 6 bulan, bulan Juni itu ada kupon sebesar 3%. Kemudian yang 3% lagi akan dibayar di bulan Desember. Seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi karena dibayar setahun 2 kali, maka besar kuponnya juga akan dibagi 2. Tadi saya sebutkan yang obligasi negara itu dibayarkan 12 kali dalam 1 tahun. Karena dibayarnya tiap bulan. Berarti nanti CF-nya ini dibagi dengan 12. Dan berarti 2N-nya ini adalah 12 kali N di situ. Kemudian ini diskon rate-nya juga dibagi 2. Di sini juga sama, diskon rate dibagi 2.
jangka waktunya sampai 2 kali N. Jadi kalau misalnya obligasinya itu 2 tahun, berarti dibayarkan kuponnya tiap bulan, berarti 12 kali 2. Jadi sama dengan 24 nanti di sini. Ya, sama dengan 24. Ini 2 kali 12 berarti juga nanti 24. Jadi artinya 24 kali periode bayar kupon kepada investor. Ya. Contoh soal, ini mudah-mudahan bisa lihat ya. Berapa nilai obligasi atau sukuk dengan maturity 30 tahun? Ya. Ada obligasi yang sampai 30 tahun. Kupon imbal hasilnya 8%, dibayarkan 2 kali per tahun. Jika nilai pokoknya $1.000 dan tingkat rate yang diinginkan, ini berarti expected return ya, rate of return-nya 10%, nilai R-nya, maka rumusnya jadi ini. T-nya sama dengan 1 dari periode pertama sampai ke berapa tadi? 2 kali. 2 kali per tahun, jangka waktunya N-nya adalah 30. Berarti 2 kali 30 sama dengan 60. Kemudian ini kuponnya. Kuponnya kenapa 40? Karena ada 8% dikalikan dengan 1.000, itu kan 80 ya. Karena dibayarkan 2 kali setahun, maka jadi 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi dia, si investor itu akan menerima $40 tiap 6 bulan, karena dibayarnya setahun 2 kali. Nah, kemudian yang di bawah, sesuai dengan rumus ini, 1 plus R per 2, ya, karena ini dibagi setahun 2 kali, maka nilainya di sini juga berarti tadinya R-nya itu 10, karena dibagi 2 menjadi 5%. 5% adalah 0,05 kan, berarti 1 ditambah 0,05, jadi sama dengan 1,05. Dari T, T-nya nanti mulai 1 sampai, karena ini sigma, mulai penjumlahan, ya, sampai ke T60. Ya, agak sini, T sampai T60. Nah, pada saat nanti periode ke-60, jatuh tempo, maka nilai pokoknya yang 1.000 tadi, $1.000, itu kita hitung kembali di sini, ya, kemudian dibagi dengan apa namanya, istilahnya diskon faktornya ya 1,05. Maka hasilnya adalah 810,71 dolar. Ya. Jadi di sini kelihatan kenapa nilainya dia lebih rendah dari face value-nya. Karena kuponnya ya, kuponnya 8%, sementara rate of return-nya adalah 10%. Kalau kuponnya lebih kecil daripada rate of return, maka biasanya nilai obligasi tersebut akan lebih kecil dari nilai face value-nya di situ. Kalau 10%-nya di sini, 8%-nya di sebelah bawah, nilainya pasti akan lebih dari 1.000. Begitu. Ya, nanti kita bisa lihat ya contoh lainnya. Oke, soal 1. Diketahui kupon imbal hasil sebuah obligasi adalah 12% per tahun. Bila tingkat return pasar 4,5%, dengan jangka waktu 5 tahun, dengan maturity-nya hingga 5 tahun hingga maturity, dan face value-nya, nilai par-nya adalah 20 juta, berapa nilai obligasi tersebut? Ada yang kira-kira mungkin bisa coba menghitung. Jadi imbal hasilnya 12% per tahun, kemudian rate of return ya, rate tingkat return pasar adalah 4,5%, rate of return-nya 4,5% per tahun, jangka waktu obligasinya adalah 5 tahun, dengan maturity atau face value-nya, nilai awalnya, nilai pokoknya ada 20 juta rupiah, berapa nilai obligasi tersebut? Ini yang A. Kemudian yang B, berapa nilai obligasi jika tingkat return pasarnya itu 6%. Nanti di return pasarnya kan 4,5 ya, R-nya ini 4,5. Kalau R-nya jadi 6%, bagaimana nilai obligasi tersebut? Apakah akan lebih tinggi dari yang A atau lebih kecil daripada yang A? Ya. Barangkali ada yang bisa mencoba. 5 tahun ya ini ya. Jadi slide berikutnya ada.
Oke, kita lihat ya. Kita lihat jawabannya. Kalau ada yang punya jawaban, bisa bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Oke, ini adalah penjabaran dari soal yang tadi. Ya. Kuponnya itu adalah 12%. Ya, kuponnya kan 12% ya. Kemudian nilai pokoknya 20 juta. Berarti 20 juta dikalikan 12% sama dengan 2,4 juta. Berarti kupon bunganya, bunga hasilnya adalah 2,4 juta. Kemudian nilai R-nya tadi kan 4,5% ya. Berarti 1 plus 0,45 sama dengan 1,045. Ya, ini cash flow-nya. Ini cash flow-nya. Nah, kemudian kita hitung ini cash flow di tahun pertama, cash flow di tahun kedua, cash flow di tahun ketiga, cash flow di tahun keempat, cash flow di tahun kelima. Ya. Plus di tahun kelima ada nilai pokoknya, nilai per value-nya yang 20 juta tadi. 1,0 dibagi 1,045 atau pangkat 5 karena ini diskon faktor ya di sini. Jadi ini kan kalau kita nyebutkan istilahnya di present value kan. Jadi nilai yang di tahun kedua kita present value kan dengan faktor diskon faktornya ini, diskon rate-nya. Seperti itu. Maka dari hasil ini akan ketemu 2,4 dibagi 1,045 karena pangkat 1. Ini jadi 1,092 dari 1,045 pangkat 2. Ini pangkat 3 jadi segini, pangkat keempat, pangkat kelima, pangkat 5 sama ya. Nah, ini kemudian hasilnya adalah 2,297, 2,198. Ya, kita bisa lihat ya, nilainya akan semakin mengecil ya di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ya, tahun kelima semakin mengecil. Jadi kita tahu bahwa kalau dengan teori time value of money, uang yang sekarang itu nilainya lebih tinggi daripada uang yang di masa yang akan datang. Jadi tahun kedua, tahun ketiga itu kan nilainya kalau kita tarik sekarang itu pasti lebih rendah. Ya, di sini. Dan terakhir 16,5. Maka di sini nilai dari obligasi tersebut adalah 26,588 juta. Bisa kita lihat bahwa nilai obligasi tersebut lebih tinggi dari nilai pokoknya. Karena apa? Karena kuponnya ya 12% lebih tinggi dari rate of return yang 4,5% tadi. Jadi nilai kuponnya itu lebih tinggi dari misalnya rate of return misalnya menggunakan BI rate ya. BI rate-nya 4,5%, kuponnya ngasihnya 12%. Nah, itu jelas lebih tinggi. Gitu. Itu sebabnya kalau suku bunga Bank Indonesia atau BI rate naik, nilai obligasi biasanya turun. Karena apa? Karena nilai ini 0,45 akan naik kan? 4,5%-nya akan naik. Misalnya BI menetapkan BI rate sebesar 6%. Wah, pembaginya kan akan jadi lebih besar di sini. Maka value dari obligasi itu pasti akan turun. Itu yang terjadi. Jadi kita bisa hubungkan dengan kondisi ekonomi ya. Jadi kalau apa hubungan antara obligasi atau sukuk dengan BI rate? Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini soal yang kedua. Sebuah obligasi sukuk mempunyai kupon 7,5%. Dibayar 2 kali dalam setahun. Di mana tingkat return pasar adalah 6%. Obligasi atau sukuk punya jangka waktu 3 tahun hingga maturity dengan face value sebesar 10 juta. Berapa nilai obligasi atau sukuk tersebut? Dan berapa nilai obligasi tersebut jika kupon interest kuponnya adalah 5%. Jadi ini kupon 7,5, bayarnya 2 kali. Berarti sama dengan 7,5 dibagi 2, 3,75. Ya, 3,75. 3,75 dikalikan dengan face value-nya berapa? Face value-nya 10 juta. Berarti 3,75% dari 10 juta sama dengan 375.000 di situ. Berarti per kupon cash flow-nya tiap kali dibagi hasil itu 375.000. Yang pertama, kemudian yang kedua 375.000 juga.
Jangka waktunya berapa? Ini 2 kali, jatuh temponya 3 tahun. Berarti dia ada 6 periode kali bayar. Ya, di situ. Oke. Kayak ini saya coba belum ada lihat ini ya, jawabannya. Nanti kita bisa cek sama-sama ya. Ini contoh soal kalau kuponnya ini 2 kali dalam setahun. Kita lihat soal yang ketiga ya. Kita lihat soal yang ketiga dulu. Soal yang ketiga, ya, ini sukuk ya. Kalau ini pakai sukuk ya, mau pakai obligasi yang floating, bisa sama. Jadi dia itu tahun pertama itu 12%, tahun kedua 14%, tahun ketiga 11%, tahun keempat 10%, tahun kelima 12%. Dengan R-nya itu adalah 8%, jatuh tempo 5 tahun, ya ini karena 5 tahun ya, dan face value-nya adalah 10 juta. Berapa value dari sukuk atau obligasi tersebut? Sayangnya saya tidak bawa pennya ya, kalau misalnya kita bisa hitung. Ya, kita bisa lihat. Jadi ini dia 12%, berarti cash flow-nya gimana? Yang pertama, berarti 12%, ini tidak ada kalimat bahwa dia bayarkan setahun 2 kali atau 3 kali. Ini berarti artinya dia dibayarkan sekali setahun. Berarti cash flow tahun pertama adalah 12% dikalikan face value 10 juta, berarti 12 juta berarti 1,2 juta berarti di tahun pertama. Tahun kedua berarti 1,4 juta, tahun ketiga 1,1, tahun keempat 1 juta, tahun kelima berarti 1,2 juta kupon yang dibagikan. Gitu. Kemudian R-nya 8% berarti 1 plus 0,08, 1,08. Jadi di sini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, plus face value-nya 10 juta, dibagi dengan 1,08 pangkat 5. Gitu. Kayaknya ada jawabannya ya. Nah, ini ada jawabannya. Belum ada belum. Jawabannya berapa ini? 12 kali 10, 14 kali 10, 11 kali 10, dan seterusnya 10 juta. Nah, ini adalah di bawah nilai, nah akan ketemu nilai sukuknya gitu, atau obligasinya. Kayaknya ada kunci jawabannya nih. Pakai handphone. Tapi nggak apa-apa, ini karena waktu nanti bisa dihitung juga nanti ya. Kemudian ini ada contoh soal lagi sebelum kita nanti masuk ke laporan keuangan ya di financial statement. Nah, ini ada beberapa contoh ya, obligasi nilai 1 juta jangka waktu 3 tahun. Ini adalah kuponnya 10%. Kuponnya 10%. Oh, rate of return-nya 10%, R-nya 10%, kemudian kuponnya 10%. Ini sama nih kupon dengan R-nya sama. Nah, kalau dia bayar kuponnya itu 4 bulan sekali, ini berarti setahun 3 kali ya, berarti setahun 3 kali, karena dibayar tiap 4 bulan, tiap 4 bulan. Gimana kalau dia dibayarnya tiap 6 bulan, atau setahun 2 kali? Atau yang C, jika dia dibayarkan adalah setahun sekali. Nanti bisa kelihatan perbedaannya. Mana yang nilainya lebih besar dan mana nilainya lebih kecil. Apakah dibagi tiap 4 bulan, tiap 6 bulan, atau setahun sekali. Situ. Nah, ini buat perusahaan, salah satu cara adalah dia harus memikirkan mengenai cash flow-nya dia. Saya bayarnya kira-kira terkait dengan terkait dengan cash flow perusahaan. Perusahaan itu kan ada cash flow ya. Dia harus tiap quarter itu harus memberikan laporan keuangan quarterly. Nah, dia harus tahu kira-kira saya mendapatkan pembayaran atau revenue itu periodenya kapan. Ada perusahaan yang revenue-nya itu ada yang per bulan, ada yang revenue-nya paling tinggi di akhir tahun, atau ada yang revenue-nya di tiap 6 bulan. Maka dia harus menyesuaikan cash flow-nya itu dengan revenue-nya dia tadi. Cash flow dari revenue-nya seperti apa. Sehingga dia itu menyesuaikan dengan seberapa banyak frekuensi kupon yang dibayarkan. Kayak gitu.
Ini ada contohnya, nanti bisa bisa latihan ya, bisa untuk mengerjakan soal ini gitu. Oke. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Fauzan ya terkait dengan laporan keuangan. Nah, ini oke, kita melihat ke contoh laporan keuangan misalnya ya. Nah, kalau sebuah perusahaan yang menerbitkan sukuk atau menerbitkan obligasi, bagaimana cara treatmentnya ya, treatmentnya dia ada di sebuah laporan keuangan. Nah, ini kalau di financial statement kita lihat ya. Saya ambil contoh adalah PT Jasa Marga. Teman-teman pasti tahu PT Jasa Marga ini perusahaan BUMN dan dia juga listing di bursa ya, listing di bursa. Jadi kalau kita lihat contohnya laporan keuangan dan laporan arus mungkin ada juga laporan arus kasnya, kita akan lihat kalau dari di mana dia eh, mencatatkan tentang obligasi tersebut ya. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya di laporan eh, apa laporan keuangannya dia ada aset, aset lancar dan aset tidak lancar sehingga kita total aset. Oke, kemudian di bagian eh, ini masih di ini ya, laporan keuangan. Nah, ini ada satu nih liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ya, dia harus menyebutkan di sini. Nah, di sini ada utang obligasi. Artinya apa ya? Ini di tahun 23 dia belum ada, tapi di tahun 22 ada sebesar 1,1. Ini berarti kalau dalam juta rupiah berarti 1,1 triliun nilainya ya. Nilai 1,1 triliun ada hutang obligasi. Kita tahu Jasa Marga ini perusahaan pengelola jalan tol dan dia juga terkait dengan konstruksi, terkait dengan pengelolaan jalan, sehingga salah satu pendanaan yang dia lakukan untuk operasional perusahaan ada selain dengan hutang dari bank, ya di sini kita lihat ya, benar-benar kelihatan hutang dari bank. Ya, di sini kalau di tahun 2023 tercatat 5, sekian triliun, ya, meningkat dari 360 miliar di tahun sebelumnya. Kemudian ada utang dari lembaga keuangan bukan bank, ya. Kemudian ada hutang obligasi, ya, hutang obligasi di sini. Jadi pencatatan dari obligasi yang dia terbitkan itu masuk di sini. Dia nilainya adalah 1,1 triliun. Nah, itu yang jangka pendek. Sementara untuk yang jangka panjang masih sama di sini juga. Untuk utang obligasi di tahun sebelumnya ada 895 dan di tahun 2023 ada 897 miliar dana. Nah, ini nanti kita bisa lihat di poin-poin ini ya. Misalnya kita lihat di poin 48C atau 48E. Kita coba cek di poin 48C dan 48E. Panjang sekali ya. Sebentar. Saya harus cari ya. Sebentar. Oh, tidak cari penjelasannya. 45, 45, masih 45, kemudian 46, kita coba cek 48. Ini laporan keuangan sampai 231 halaman.
494948C. Ya, di sini ya ada penjelasannya. Beresiko likuiditas 48C ini financial risk manajemennya dia ada di hutang obligasi disetetkan lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jadi risiko likuiditas bahwa dia pencatatan berapa besar hutang obligasi, yaitu hutang dari nilai pokok dan nilai bunganya. Seperti itu. Ini di 48C ada. Kalau suku bunga nilai wajar ada 48C dan 48E. 48E sama juga ya. Ya sama ya, di sini ada utang obligasinya juga gitu. Oke, itu kira-kira bagaimana terkait dengan obligasi dan pencatatan di laporan keuangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Kira-kira saya sampaikan. Bila itu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Siti Nurlaila. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiku atas pemaparan materi terkait obligasi dan juga suku. Mungkin setelah memahami materi ini dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan raise hand dan apabila sudah dipersilakan, silakan eh, bertanya. Baik, ada Farhan Kesa dari kelas B. Silakan Farhan Kesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah imbalan hasil obligasi itu bisa disesuaikan secara dinamis untuk mengimbangi laju inflasi, seperti kasus menghindari potensi kerugian real yang dialami oleh investor obligasi ketika inflasi itu menaik secara signifikan dan tidak terduga, dan apa langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif inflasi pada nilai real obligasi yang dipegang. Sebelumnya itu saja, Pak. Terima kasih. Boleh diulangi lagi sebentar? Sedikit. Apakah imbalan hasil obligasi itu bisa disesuaikan secara dinamis untuk mengimbangi laju inflasi untuk kasus menghindari potensi kerugian real yang dialami oleh investor obligasi Ya. ketika inflasi itu terduga dan meningkat secara pesat. Oke. Yang kedua tadi, kalau yang kedua? Dan apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif inflasi pada nilai real obligasi yang dipegang? Oke. Ya, terima kasih. Ini Saja, Pak. dikumpulkan dulu atau langsung Mbak Sinuraila? Atau langsung saya jawab ya? Boleh silakan Pak, Ya, langsung dijawab. oke, baik. Terima kasih Mas Farhan Kesa ya. Ya, pertanyaan menarik. Jadi apa tadi nyebutnya antisipasi ya? Antisipasi kalau kita lihat dari sisi perusahaan. Kalau dilihat dari sisi perusahaan, antisipasi apa kalau tahu-tahu inflasi itu naik? Biasanya kalau inflasi itu naik, biasanya BI akan menaikkan suku bunga. Itu biasanya kejadian seperti itu. Inflasi naik, BI akan menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga naik, tadi disampaikan, pasti nilai obligasi akan turun. Nah, ini salah satu faktor risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika mereka menerbitkan obligasi. Berbeda dengan bank, bank itu kalau misalnya ada perubahan suku bunga dari BI, bank misalnya Bank BCA, Mandiri, atau BSI, dan sebagainya, mereka bisa melakukan adjustment terhadap bunga atau imbal bagi hasil di bank mereka. Itu kan kalau kita datang ke bank kan biasanya ada ini ya, ada papan pengumuman sekarang bunga deposito 1 tahun berapa, 1 bulan berapa, 6 bulan berapa, 1 tahun berapa. Mereka bisa melakukan adjustment seperti itu. Tapi kalau dibuat perusahaan yang menerbitkan obligasi,
ketika mereka sudah menerbitkan misalnya jangka waktu 5 tahun dengan bunga misalnya 5%, 6%, mereka nggak bisa mengubah karena itu sudah kontrak ketika obligasi tersebut diluncurkan. Maka mau tidak mau, salah satu resiko ketika menerbitkan obligasi dengan fixed rate, ya mereka harus menerima dampak dari terkait adanya inflasi tadi. Nah, berbeda kalau misalnya tadi obligasi dengan sistem yang floating ya, yang mengambang. Misal dia akan menyesuaikan dengan BI rate. Karena inflasi, BI rate naik, maka dia juga akan kupon bagi hasilnya, kupon imbal hasilnya juga akan naik seperti itu. Sehingga buat investor masih akan senang. Investor biasanya ketika suku bunga naik, obligasi nilainya tetap di situ, pasti ada kemungkinan mereka akan menjual obligasi tersebut. Dan ketika dijual obligasi di pasar sekunder, nanti tergantung ada yang mau beli nggak obligasi tersebut. Ya, kayaknya seperti itu. Jadi cara antisipasi bagi perusahaan bagaimana? Jadi ketika sebelum meluncurkan, mereka tadi menanyakan apakah menggunakan obligasi yang fixed rate atau yang floating atau mau pakai zero coupon. Zero coupon malah mungkin lebih aman sebetulnya. Ya, lebih aman. Cuma tinggal nanti bagaimana mereka memasarkan obligasi tersebut. Atau yang kedua, tadi saya sebutkan perusahaan itu punya proyeksi keuangan ya, jangka panjang 5 tahun. Salah satu fungsi dari yang namanya kalau di bank itu ada namanya chief economist. Ya, chief economist. Mereka punya informasi terkait dengan proyeksi ekonomi Indonesia ini ke depan, terkait dengan isu-isu misalnya isu Ukraina, isu Ukraina, Rusia, kemudian isu politik misalnya terkait dengan sekarang Presiden Amerika baru terpilih lagi ya. Mereka sudah mengantisipasi nih, kalau Trump yang naik, Donald Trump naik bagaimana? Kalau Kamala Harris yang naik bagaimana? Sekarang Donald Trump yang terpilih ya. Nah, mereka sudah tak punya nih, punya buffer, punya penyangga. Oke, saya akan menerbitkan obligasi dengan rate yang masih bisa kita tanggung. Jadi mereka menyesuaikan dengan cash flow perusahaan. Cash flow perusahaan ini berdasarkan proyeksi keuangan perusahaan, berdasarkan proyeksi ekonomi. Sehingga ketika mereka menerbitkan obligasi, mereka sudah menyesuaikan di sana. Buat investor, ada risiko juga. Itu pasti ada risiko kalau dia megang obligasi atau suku pegang bunga tetap atau inflasi tetap, nilainya turun. Memang tergantung dari investornya. Dia tipe yang senang jual beli atau dia yang sukanya dipegang sampai jatuh tempo. Ada kan? Orang masuk di sana, ditaruh aja udah 3 tahun, 5 tahun sampai jatuh tempo. Karena dia mengharapkan cash flow-nya tadi. Imbal hasil kayak obligasi retail atau sukuk retail itu kan per bulan ya udah. Dia tinggal tiap bulan aja nerima. Mau ekonomi agak naik atau turun karena fix ya. 6,5% kalau nggak salah sukuk retail yang baru kemarin obligasi retail sekitar 6,5%, ya dia dapat 6,5%. Nanti pas saat jatuh tempo dia akan dapat modal awal kembali kayak gitu. Nah ini memang baik dari sisi perusahaan atau dari sisi investor, mereka memang harus menyesuaikan ya dengan cash flow perusahaan tadi gitu. Mungkin kira-kira jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih kepada Ya. Pak itu sebenarnya sangat menjawab sekali, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman lainnya. Masih ada 2 slot. Silakan yang mau bertanya, raise hand. Di sini mungkin sudah ada yang invest di sukuk mungkin. Nah itu ada tadi yang open. Oke, mungkin dari teman-teman dicukupkan karena sudah paham dari penjelasan Pak Wiku yang sangat jelas terkait materi obligasi hari ini. Untuk menutup sesi kuliah umum hari ini, mungkin ada closing statement Pak dari Bapak, dipersilakan. Oke, baik. Baik, terima kasih Siti Nulela. Teman-teman dari UNJ, saya ucapkan terima kasih sekali kesempatan pada siang hari ini
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi terkait dengan topik obligasi, ini kan kalau misalnya bagian dari perkuliahan tentang manajemen keuangan, nanti mungkin juga teman-teman dapat materi tentang manajemen investasi ya. Ada ya manajemen investasi. Itu dari sisi investor. Nanti akan juga perlu mempelajari kembali tentang obligasi dan sukuk dari sisi investor. Di manajemen keuangan memang fokusnya ke perusahaan, ya, corporate finance. Obligasi atau sukuk itu menjadi salah satu alternatif pendanaan buat perusahaan, raising fund, daripada pinjam ke bank, ya. Selain daripada pinjam ke bank, mungkin obligasi lebih menarik gitu karena dia diterbitkan di bursa efek, ya, karena dia ada di bursa efek dengan skema yang lebih rapi, dia tidak perlu dikejar-kejar oleh debt collector kalau terlambat membayar, orang bank nggak datangin kalau misalnya telat membayar. Nah, di sisi lain ya obligasi itu juga memberikan semacam nilai tambah karena buat perusahaan yang bisa terbit di bursa itu secara eh, apa namanya eksposur perusahaan itu dia akan lebih lebih tinggi dibanding dia kredit di perbankan gitu. Walaupun bank juga bisa menaikkan, kalau kita di laporan keuangan kan ada namanya leverage ya, debt to equity ratio, DER-nya, DER atau debt to asset ratio. Ini yang menjadi salah satu perusahaan kalau ketika dia meleverage dirinya, artinya apa? Ketika dia meleverage surat utang, artinya dia punya dalam jangka panjang, divaluasinya dia akan lebih meningkat. Karena total aset, total kapital yang dia punya akan lebih tinggi kan? Seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di perusahaannya, debt to equity rasionya naik, leverage-nya naik, berarti dia punya kemampuan pendanaan yang lebih bagus untuk membiayai proyek-proyeknya dia. Artinya kalau dia punya proyek, dia bikin pabrik baru, kemudian dia meluaskan cabang, dia develop produk baru dengan dana dari hasil penerbitan obligasi atau sukuk, target revenue-nya di masa datang akan lebih meningkat. Kalau buat investor, lihat perusahaan itu grafik sales dan revenue-nya naik kan akan lebih bagus. Dari mana dananya? Kalau dia berani menerbitkan obligasi atau dia dapat pendanaan lain, berarti akan semakin baik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ke masa depan, buat kita yang belajar tentang manajemen keuangan, di perusahaan bisnis yang sudah berjalan, punya hutang itu bukan suatu yang tabu, bukan suatu yang jelek, asal tetap diperhatikan mengenai likuiditas, kemampuannya, proyeksi keuangannya, NPV-nya, belajar tentang NPV ya, tentang IRR-nya dan sebagainya. Pasti kan kalau kita membuat proyek baru ada seperti itu, berapa butuh kapitalnya dan sebagainya. Nanti itu menjadi sebuah pembahasan mengenai manajemen keuangan, financial management yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wiku Suryomurti selaku pemateri kita hari ini yang telah memberikan closing statement dan pemaparan materi terkait obligasi dengan sangat jelas. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti kelas umum hari ini sampai selesai. Selanjutnya akan ada doa penutup karena kita saat awal itu diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, karena sudah masuk sesi terakhir, kita ada dokumentasi dulu ya Pak Wiku. Ya. Pada teman-teman boleh on cam dulu, kita ada dokumentasi sebentar. Oke, ditunggu 1 menit lagi teman-teman untuk on cam agar kita segera dokumentasi.
Oke, saya mulai dokumentasi ya. Dari slide 1, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide 3, 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir, slide 4, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai dokumentasinya. Terima kasih kepada Pak Wiku dan juga kepada teman-teman. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Materi tadi saya sudah kirimkan ya, Mbak Siti. Iya, Ya. Pak. Oke, nanti bisa dikasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih semua ya. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.